Halo, perkenalkan nama saya Nikada Puspa Sanjuwani dari Universitas Dayana. Pada mata kuliah Digital Society akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Digital Policy. Nah, menurut OECD tahun 2020, Digital Policy itu adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, sekaligus juga mengurangi dampak negatifnya. Nah, di kehidupan kita yang serba digital dan online ini, sebenarnya kita sudah hidup berdampingan dengan yang namanya kebijakan digital. Nah, pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar teman-teman bahwa kebijakan itu bukan hanya milik pemerintah, tapi ada juga yang namanya kebijakan pribadi, atau misalnya bagaimana kita mengatur penggunaan sosial media. Ada juga yang namanya kebijakan organisasi, seperti aturan penggunaan digital di sistem di kampus ataupun di tempat kerja, dan ada juga yang namanya kebijakan publik yang mengurus masyarakat luas seperti perlindungan data ataupun juga transaksi online. Nah, menariknya Digital Policy atau kebijakan digital ini dibuat bukan untuk mengekang, justru untuk membantu masyarakat, industri, dan juga pemerintah agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal sambil mengurangi resiko yang tidak perlu. Contoh paling gampang adalah teman-teman semua pasti punya power bank. Nah, power bank itu semakin lama semakin canggih, kapasitasnya juga semakin besar. Nah, tapi kapasitas yang semakin besar ini juga membawa resiko yang besar. Nah, itulah kenapa di bandara, di maskapai, ataupun di pesawat memiliki aturan bahwa power bank itu harus dibawa ke kabin, bukan ke bagasi. Nah, itu bukan sekedar aturan, tapi itu namanya adalah Digital Safety Policy untuk melindungi keselamatan penumpang. Selain itu juga ada e-commerce yang sering kita gunakan seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya yang kebijakannya sudah diatur pada PP nomor 80 tahun 2019 agar penggunaan transaksi online itu aman dan juga adil. Nah, saya juga ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa Digital Policy ini bukan seperti aturan yang kaku ataupun dokumen hukum, tetapi adalah bagaimana cara kita membuat teknologi itu tetap berpihak kepada manusia. Nah, teknologi itu selalu bergerak dengan cepat. Ketika tidak ada kebijakan yang tepat, maka manfaat itu bisa berubah menjadi ancaman. Saya harap teman-teman setelah mendengarkan materi ini, teman-teman jadi lebih peduli, teman-teman juga lebih tahu bahwa sebenarnya banyak sekali kebijakan digital yang ada di sekitar kita, terutama kita sekarang hidup di era yang semuanya serba online. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di topik selanjutnya.